firman Tuhan malam ini. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup adalah nefes saya. Itu adalah kualitasnya Tuhan. Itu adalah kemuliaannya Tuhan. Standarnya Tuhan. Nilainya Tuhan. Bagi kita, kehadiran Tuhan itu adalah segalanya. Amin, saudara. Ketika Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, maka itu segalanya. Apa yang perlu kita takutkan? Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, ada di dalam kita, maka itu segalanya bagi kita. Namun bagi Tuhan yang paling penting adalah kemuliaannya ada di dalam diri kita. Ingat Bapak Ibu, bagi kita kehadiran Tuhan adalah segalanya. Itu bagi kita, tapi bagi Tuhan yang paling penting adalah kemuliaannya ada di dalam diri kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Bagi Tuhan yang paling penting adalah kemuliaannya ada di dalam diri kita. Apa itu kemuliaan? Standarnya Tuhan, nilainya Tuhan, karakternya Tuhan ada dalam saudara dan saya. Dan Tuhan suka jalan bersama dengan orang yang diciptakannya. Karena itu ketika Tuhan menciptakan Adam, ketika hari sore, Tuhan turun dan berjalan bersama-sama dengan manusia itu. Atmosfer rohani tersebut terjadi di Taman Eden. Saya percaya bahwa ketika kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan merindukan kembali atmosfer itu terjadi. Tuhan merindukan kembali atmosfer itu masih bisa berlangsung. Dan ketika Yesus datang, mati, kemudian bangkit dari maut naik ke surga, maka Tuhan kembali mengembalikan kita kepada standar kemuliaan, yaitu supaya saudara dan saya bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti Adam berjalan bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Sehingga terbangunlah sebuah atmosfer rohani. Seperti apa yang dulu terjadi di Taman Eden sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, bisa terjadi hari ini. Karena kita mengizinkan kemuliaannya ada di dalam kita. Ya, betapa hebatnya investasi yang Tuhan taruh pada kita, yaitu nafas kehidupan, dan menaruh kemuliaannya dalam kita. Kalau saya perhatikan Mazmur 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Pemazmur berkata begini, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Daud sedang bicara ketika manusia diciptakan, kita dibuat hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Wow. Karena ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak boleh hidup sembarangan. Kalau Bapak Ibu dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan nafas Tuhan ada pada kita, kita nggak boleh hidup sembarangan, nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh bertindak, nggak boleh berpikir sembarangan. Kita harus bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, Tuhan arahkan kepada kita. Kita tidak boleh berjalan ikut maunya kita, tapi kita harus berjalan mengikuti maunya Tuhan. Kita tidak berjalan sesuai dengan pikiran kita. Kita harus berjalan sesuai dengan pikiran Tuhan. Dan ciri orang yang dipenuhi kemuliaan Tuhan adalah orang tersebut pasti berkualitas. Kalau saudara dan saya dipenuhi kemuliaan Allah, maka hidup kita pasti berkualitas. Kualitas dalam pekerjaan, kualitas dalam keluarga, kualitas di dalam pelayanan, kualitas di dalam bisnis saudara, kualitas dimanapun kita berada, selama kita dipenuhi kemuliaan Allah, maka hidup kita berkualitas. Daniel ada pada masa 4 pemerintahan raja dan hidupnya berkualitas. Sadrak, Mesak, Abednego hidup di masa pemerintahan Nebukadnezar dan hidupnya berkualitas. Yusuf dibuang ke Mesir, tapi itu tidak mengurangi kualitasnya. Dia muncul dari dalam penjara dengan standar kualitas yang sangat tinggi, kemudian dia angkat menjadi Perdana Menteri dan menyelamatkan Mesir dari masa-masa kelaparan
masa-masa krisis yang panjang selama 7 tahun. Dan ukuran dari fana adalah tua, saudara. Betul, untuk menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Ukuran daripada fana adalah tua, mati, merosot, jadi kuno. Tapi ukuran dari mulia itu kekal. Amin. Firman Tuhan itu adalah mulia. Dan Tuhan Yesus adalah mulia. Benar Bapak Ibu. Jadi ketika nafas Tuhan, firman Tuhan ada pada kita, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Kita akan menjadi orang yang punya pengharapan. Sekalipun adalah masalah, sekalipun adalah persoalan. Tapi kita akan melihat perkara-perkara besar yang ajaib. Semua orang sekarang mengejar hal yang fana. Ya, kita lihat aja manusia sekarang, mereka menghabiskan waktu untuk hal-hal yang fana. Bahkan untuk ibadah, mereka nggak punya waktu, mereka nggak investasi untuk hal yang mulia, yaitu kekekalan melalui ibadah mereka. Ibadah adalah investasi untuk hal yang mulia, hal yang kekal dalam hidup kita. Jadi kalau orang tidak suka ibadah, maka dia tidak punya investasi. Kalau orang tidak suka datang menyembah Tuhan, tidak suka berdoa dan tidak suka baca firman, maka tidak ada kemuliaan pada orang itu. Karena di mana ada kemuliaan, pasti ada kehormatan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Di mana ada kemuliaan, pasti ada kehormatan. Saya punya salah satu teman hamba Tuhan. Ya mungkin gak lulus SD, saudara. Ya, tapi ketika dididik jadi hamba Tuhan, kalau saya dengar khotbahnya lebih daripada orang yang sekolah, yang lebih daripada orang yang sampai S3 dokter. Dan beberapa teman-teman saya katakan bahwa dia seperti seorang nabi yang ketika dia berkhotbah, dia berbicara, ya, itu penuh dengan hikmat, penuh dengan pengajaran. Padahal tidak lulus SD, tidak tahu tanggal lahirnya tanggal berapa. Sehingga ketika dia nikah dengan istrinya, dia pakai tanggal lahir istrinya, tahun lahir istrinya. Karena dia sendiri lupa tanggal lahirnya, tahun lahirnya dia lupa. Orang yang tidak tahu apa-apa, yang bodoh menurut dunia, tapi karena dia percaya bahwa Tuhan ada dalam dia, bahwa dia menginvestasikan waktunya untuk ibadah dengan sungguh-sungguh, maka dia mengalami yang namanya hal-hal yang mulia. Karena saya percaya tadi, di mana ada kemuliaan, pasti ada kehormatan. Di mana ada kemuliaan, pasti akan ada kualitas. Di mana ada kemuliaan, pasti akan ada terobosan. Di mana ada kemuliaan, pasti ada peningkatan. Dan di mana ada kemuliaan, pasti akan ada terobosan-terobosan dalam hal-hal yang baru. Sehingga kita tidak hidup hanya dari hal-hal yang biasa, tapi kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Katakan, amin unlimited. Tulis di kolom komentar, amin unlimited. Itu yang Tuhan mau, saudara dan saya alami dalam hidup kita. Nah, mengapa kemuliaan Tuhan itu begitu penting? Kalau kita mungkin tanya, saudara, karena hari ini temanya kemuliaan Tuhan. Mengapa kemuliaan Tuhan itu begitu penting? Ya. Yang pertama, kemuliaan Tuhan begitu penting karena kemuliaan Tuhan adalah wajah Tuhan itu sendiri. Keluaran 33 ayat yang ke-18. Boleh kita lihat ayatnya. Keluaran 33 ayat yang ke-18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Kalau kita baca ini siapa? Musa. Ya. Meminta untuk Tuhan memperlihatkan kemuliaannya kepadanya. Lalu lompat ke ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada seorang yang memandang aku dapat hidup. Wow. Dari dua ayat ini, Keluaran 33, 18, dan 20, dikatakan bahwa, dijelaskan bahwa kemuliaan Tuhan adalah wajah Tuhan. Dan kita diciptakan, ya ingat ya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya. Serupa artinya imago Dei bahasa Ibraninya, image, potret. Serupa dengan
segambar dengan Tuhan. Keluaran 33 ayat 20 ini berkata, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kemuliaan Tuhan adalah wajah Tuhan. Kemuliaan Tuhan, bahkan dari ayat ini Tuhan berkata, tidak ada yang dapat memandang wajah karena penuh kuasa, penuh otoritas, penuh dengan kejayaan. Tidak dapat, bahkan dikatakan ini, orang memandang wajahnya langsung mati. Wow. Dan kita diciptakan menurut gambarnya Tuhan itu. Serupa dan segambar dengan Tuhan itu. Kejadian pasal pertama, ayat 26 menjelaskan kepada kita, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 26. Kita diciptakan menurut standarnya Tuhan. Dikatakan menurut standarnya Tuhan kita diciptakan. Haleluya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka yang hilang dari manusia itu adalah standar kemuliaannya. Roma 3 ayat 23. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka yang hilang dari manusia itu adalah kita kehilangan kemuliaan Allah. NIV berkata, kita kehilangan standar kemuliaan. Jadi yang hilang dari manusia itu bukan kecakapan, bukan kepintarannya, tapi standarnya yang Tuhan berikan kepada Adam ketika Tuhan ciptakan Adam itu hilang. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu ketika Yesus datang, mati, bangkit, dan terangkat ke sorga, memberikan Roh Kudus kepada kita, maka kita dikembalikan kepada standarnya Tuhan. Haleluya. Saudara dan saya dikembalikan kepada standarnya Tuhan. Karena itu kita tidak boleh hidup menurut standar dunia. Kita tidak boleh menyelesaikan masalah selevel dengan masalah. Tidak boleh berpikir selevel dengan masalah. Hari ini mungkin Anda sakit, tapi jangan turunkan level kemuliaan saudara sesuai dengan apa yang Anda alami. Mungkin hari ini Anda sedang punya pergumulan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keuangan, dalam keluarga. Jangan turunkan levelmu sesuai dengan keadaan yang terjadi. Tapi tetap ada pada level kemuliaan. Level kemuliaan itu adalah karakternya Tuhan, otoritasnya Tuhan. Ketika Anda tetap percaya, Anda akan lihat pertolongan Tuhan. Ketika Anda tetap yakin, pintu akan terbuka bagi saudara. Tuhan itu bisa pakai tangannya menolong kita seperti Dia menolong bangsa Israel. Memberikan makan kepada mereka, membuat kaki mereka tetap berkembang dan sepatu di kaki mereka tidak rusak. Baju yang mereka pakai pun tidak rusak. Mereka nggak lihat tangan Tuhan. Tapi mereka bisa merasakan penyertaan dan perlindungannya kepada mereka. Tapi yang berikut adalah itu tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Yang berikut Tuhan bisa pakai tangan orang lain menolong saudara. Tuhan bisa pakai tangan orang lain, digerakkan hatinya untuk menolong saudara. Ayo kamu berkati dia, kamu tolong dia, kamu doakan dia, berkati dengan keuangan. Tiba-tiba ada gerakan itu muncul yang nggak pernah. Karena ketika Anda lakukan itu, Anda menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Dan Tuhan bisa pakai tangan kita sendiri untuk menolong orang lain dan menolong diri kita. Jadi kita harus mengejar keserupaan dengan Kristus. Karena kita diciptakan sebagai orang yang berkualitas. Supaya orang dunia bisa melihat kita serupa dengan pencipta kita. Ingat penyertaan Tuhan. Itu bisa dilihat oleh orang lain, saudara. Itu bisa dilihat oleh orang lain. Nebukadnezar bisa melihat Daniel disertai Tuhan. Nebukadnezar bisa melihat Sadrak, Mesak, Abednego di dalam api disertai oleh Tuhan. Firaun bisa melihat Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan hari ini, orang juga bisa melihat kita disertai Tuhan. Dengan apa? Dengan kualitas kehidupan kita, karakter kita. Ya, kalau kita kerja, maka kita jadi orang yang taat kepada aturan. Ya, kalau kita kerja dimanapun, ya, kalau kita kerja di dunia marketplace, kita harus menjadi orang yang taat kepada aturan. Apalagi kalau kita melayani Tuhan, memang kita nggak lihat Tuhan rupa dengan rupa, tapi dia lebih nyata daripada apa yang bisa kita lihat dengan mata.
Kita harus melayani dengan baik. Kita harus pakai waktu dengan baik. Hidup kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Pakai dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau kita kerja, kita harus kerja dengan sungguh-sungguh. Kalau kita kantor, kita harus kantor dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh masuk kantor harus tepat waktu. Kita tidak pulang tepat terlalu cepat, kita pulang agak lambat. Dedikasi ini akan membuat kualitas pekerjaan pelayanan kita. Orang akan bisa melihat Tuhan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu, lewat kemuliaan Tuhan, Tuhan punya wakil di bumi untuk menyatakan kehendak-Nya. Jadi melalui kemuliaan Tuhan ini, Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kehendak-Nya. Lewat kemuliaan Tuhan, Tuhan punya wakil di bumi untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Yeremia 7 ayat 3 dan 5. Yeremia 7 ayat 3 dan 5. Beginilah firman Tuhan. Semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi ini, baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan antara kamu masing-masing. Bapak Ibu perhatikan di sini, bahwa lewat, tadi saya katakan poin yang kedua, lewat kemuliaan Tuhan, Tuhan punya wakil di bumi menyatakan kehendak-Nya. Kalau kita baca Yeremia pasal 7 ayat 3 dan 5, Tuhan bicara begini, perbaiki tingkah langkah. Kalau kita kerjanya tidak beres, perbaiki. Perbaiki perbuatanmu, sikap, cara. Kalau Bapak Ibu masuk kantor jam 7:30 harus tepat waktu. Amin. Perbaiki tingkah langkahmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Kalau kita bicara, nggak boleh bicara bohong, berpikir nggak boleh berpikir yang salah. Kita harus hidup benar, hidup kudus bagi Tuhan. Jangan percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Allah, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan Tuhan mau kita menjadi wakil di bumi. Orang lihat kita itu, orang lihat Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Harusnya orang lihat saya, orang lihat Tuhan. Kita harus jadi wakil Tuhan di bumi. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Bapak Ibu, harusnya orang lihat kita, orang lihat Tuhan. Dimanapun dunia kita. Dunia politika, dunia bisniskah, dunia pendidikankah, di dunia pelayanankah. Harusnya orang lihat kita, orang lihat Tuhan. Orang lihat ada standar Tuhan, nilai Tuhan, kualitas Tuhan ada pada kita. Makanya Tuhan katakan begini, bagaimana caranya? Perbaiki tingkah langkah. Perbaiki artinya change your mind, change your heart, bertobat. Kita disuruh bertobat dari tingkah langkah dan perbuatan kita yang menyakiti Tuhan. Kita disuruh untuk memperbaiki tingkah langkah perbuatan kita. Lalu harus dengan setia, sungguh-sungguh, bukan cuma sungguh, tapi diulangi, sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Dalam Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 14 berkata begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu apa? Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari Yohanes 1 ayat 14 ini menjelaskan bahwa ketika Yesus ada di muka bumi, Dia Allah, Dia Tuhan, memilih menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Alkitab berkata, kita telah melihat kemuliaannya. Kualitas hidupnya, ngomongnya,
ngomong jujur, ngomongnya tidak neko-neko. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, menolong orang sakit, mendoakan orang sakit, memberikan kekuatan kepada yang lemah. Ketika orang salah, dia berkata salah, dan dia tidak membela orang untuk mendapatkan keuntungan bagi dia, tapi dia membela kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Dikatakan, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wow. Nah, seperti tadi saya katakan, orang lihat saya, harusnya orang lihat kemuliaan Tuhan ada pada kita. Amin. Orang yang berkualitas itu mempunyai daya tahan. Daya tahan yang kuat untuk menghadapi apa saja yang akan terjadi. Satu waktu saya dengar cerita salah satu teman saya. Dia ditipu orang berkali-kali. Orangnya murah hati, kemudian ditipu orang, temannya pinjamin duit. Selalu dia ditipu berkali-kali. Dan ketika orang janji akan kembali, dia telepon 1-2 kali, telepon ketiga kali, maka dikatakan nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi lagi. Tidak dapat dihubungi lagi. Setelah 1-2 tahun, ketika dia berdoa, Tuhan berkata, lupakan semua yang orang lakukan untuk kamu. Dia ngomong ke Tuhan, ini orang hutang saya banyak, Tuhan. Dan orang ini teman sendiri. Kenapa dia seperti ini? Tuhan berkata, kamu boleh punya teman. Tapi kalau temanmu tidak hidup dalam kualitasku, maka dia tidak akan bisa melakukan kebenaran. Dia hanya memperalat kamu untuk dapat keuntungan. Tapi kamu, aku taruh kamu di sisinya, supaya kamu menjadi wakilku untuk menyatakan kehendakku kepadanya, menyatakan kemuliaanku kepadanya. Lalu dia tanya, bagaimana caranya? Ampuni. Ampuni itu artinya apa, Tuhan? Lupakan. Jangan cari orang itu lagi. Susah, sulit sekali. Kalau hari ini sepertinya nggak masuk di pikiran. Sampai di dalam hati pun rasanya itu nggak cocok. Harusnya orang hutang harus dikembalikan. Bahkan mungkin kalau melalui bank harus ada dengan bunganya. Tapi ini Tuhan bicara kepada orang ini. Ampuni dan lupakan. Kemudian dia berbesar hati dan dia ampuni. Setelah jalan 2-3 tahun, Tuhan pulihkan bisnisnya. Tuhan pulihkan bisnisnya. Dia diberkati dengan luar biasa. Nah, satu waktu dia ditelepon oleh nomor yang tidak dia kenal. Lalu dia angkat nomor itu. Dan ada satu suara yang dia sangat kenal orang itu. Itu temannya. Dia katakan begini, saya sudah transfer uang yang saya pinjam dari kamu, yang saya katakan saya akan bayar 1 tahun, ternyata ini sudah hampir 5 tahun. Saudara tahu? Orang ini mengembalikan uang. Kenapa? Dia katakan, karena saya lihat kamu itu disertai Tuhan. Saya lihat kamu itu menjadi wakilnya Tuhan di muka bumi, sekalipun kamu seorang bisnismen. Saudara, ternyata orang bisa melihat kita dimanapun kita berada. Bukan cuma dia diberkati dengan uang yang dikembalikan, bisnisnya diberkati dengan luar biasa. Orang yang berkualitas itu mempunyai daya tahan yang kuat, menghadapi apa saja yang akan terjadi. Dia tidak menyerah ketika kegagalan terjadi di tengah jalan. Dia tidak putus asa ketika dia mengalami jalan buntu. Orang menipu dia. Orang hanya memperalat dia untuk mendapatkan keuntungan. Tapi dia punya daya tahan untuk menghadapi apa saja yang akan terjadi, bahkan melemparkan dia dekat kepada sasaran. Sasarannya itu adalah kemenangan, kemuliaan, standar yang Tuhan berikan untuk dia memuliakan nama Tuhan. Dan kita harus mengenal Tuhan secara utuh. Kita nggak boleh kenal Tuhan hanya cuma
karena dia berkati saya. Tapi kita juga harus mengenal Tuhan dari penderitaan-penderitaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita jangan mengenal Tuhan hanya cuma dari kebaikan-kebaikan yang kita alami. Tapi waktu kesusahan terjadi, kita berkata, saya tidak kenal Tuhan. Tuhan pilih kasih. Anda tidak kenal Tuhan secara utuh. Kenal Tuhan secara utuh. Bukan hanya pada waktu Anda dan saya mengalami pemulihan. Pintu terbuka bagi saudara. Bukan ketika Anda disembuhkan Tuhan saja. Tapi ketika Anda mengalami kesusahan, penderitaan, sakit penyakit. Ketika Anda mengalami misalnya uang Anda dibawa orang lain. Menipu saudara. Kenallah Tuhan di situ. Dan saya percaya Tuhan akan membawa saudara ke level yang lebih tinggi. Kita punya tujuan. Tujuan Tuhan yaitu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di muka bumi. Dan tujuan saudara ada di malam ini. Yaitu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Membawa kemuliaan Tuhan. Melalui hidup saudara di muka bumi ini. Keluarga saudara, tempat pekerjaan, tempat pelayanan kita. Supaya orang melihat bahwa kita disertai oleh Tuhan. Dan orang bisa melihat kualitas kehidupan Tuhan. Ada pada kita, itu kemuliaannya. Tuhan berkati saudara. Malam ini mari kita mau menabur Mas Iwan berdoa buat kita. Mari Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan, untuk firman-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Bapak Tuhan, biar sama seperti bejana Tuhan yang kudus Tuhan, biar kami Tuhan terus menyucikan diri Tuhan, sehingga kami bisa dipakai Tuhan untuk menjadi bejana-bejana-Mu yang kudus Tuhan, menjadi bejana-bejana-Mu yang suci Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Bapak Tuhan, memang ada banyak hal Tuhan yang kurang Tuhan dalam diri kami Tuhan, tapi kami berharap Tuhan kepada Engkau Tuhan, kami berseru lagi Tuhan kepadamu Tuhan, kami berharap lagi kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang mengangkat kami Tuhan, Engkau yang memimpin kami Tuhan, Engkau yang menarik kami Tuhan, Engkau yang menaruh kerinduan itu Tuhan, sehingga kami Tuhan terus mengerjakan Tuhan, kemuliaan itu Tuhan dalam diri kami Tuhan, sehingga Engkau Tuhan terpancar Tuhan dalam diri kami Tuhan, anugerah-anugerah-Mu Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan, sebagai jemaat-Mu Tuhan, tarik kami Tuhan lebih-lebih dan lagi Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Anugerah-anugerah-Mu Tuhan. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, kami berseru Tuhan. Anugerah-anugerah-Mu Tuhan, kami bersandar padamu Tuhan. Bapa Tuhan, saat ini Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu Tuhan. Sebagai jemaat-Mu Tuhan di Zoom ini Tuhan, kami berdiri Tuhan. Kami angkat Tuhan untuk persembahan kami sama Engkau Tuhan. Bapa Tuhan, kami mau berdiri Tuhan. Sebagai jemaat-Mu Tuhan, kami berdiri Tuhan secara keuangan Tuhan, untuk jemaat Tuhan, untuk gereja lokal ini Tuhan. Bapa Tuhan, kami berdoa Tuhan, anugerah-anugerah-Mu Tuhan, biar Tuhan persembahan ini Tuhan, bisa Tuhan, kami berdiri Tuhan sebagai gereja lokal Tuhan, untuk persembahan Tuhan, dalam dana Tuhan, biar kemuliaan-Mu Tuhan bisa turun Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan turun Tuhan di muka bumi ini Tuhan, biar Engkau Tuhan dinyatakan Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan, kelimpahan yang daripada Engkau Tuhan, kekudusan Tuhan, nilai-nilai ilahi itu Tuhan, turun Tuhan, ada Tuhan dalam setiap kami Tuhan, bahkan untuk memancar keluar Tuhan, sehingga ada orang-orang Tuhan yang bertobat Tuhan, orang-orang yang dimenangkan Tuhan, orang-orang melihat hidup yang nyata itu Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Makasih Tuhan, kami angkat persembahan kami Tuhan, kami mau berdiri Tuhan dalam dana Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap yang dari kita yang mau memberi, katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita mau beri dengan sukacita, beri dengan semangat, kita mau mengasihi Tuhan dengan persembahan kita. Amin. Silakan memberi.